Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Mufliha Fitriani, NPM 1813031041. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul proposal saya, yaitu Analisis Kesiapan Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung untuk berkarir menjadi guru profesional. Langsung aja. Oke, yang pertama dalam bab 1. Di bab 1 kita akan membahas 1.1 latar belakang, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 batasan masalah, 1.4 rumusan masalah, 1.5 tujuan penelitian, 1.6 manfaat penelitian, dan 1.7 ruang lingkup penelitian. Langsung aja ke 1.1 latar belakang. Aspek kompetensi merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, dikarenakan masyarakat memiliki perhatian yang lebih terhadap tugas seorang pendidik. Pendidik juga dituntut agar dapat secara optimal dan melakukannya yang terbaik dalam mencapai itu semua, dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Namun, dalam mencapai itu semua tentunya tidaklah mudah. Terdapat proses panjang yang harus dilalui dan beberapa hambatan yang harus diatasi. Rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh pendidik, rendahnya mutu pembelajaran yang disebabkan oleh tuntutan bagi seorang pendidik, minimnya sarana dan prasarana di sekolah juga merupakan beberapa hambatan yang menyebabkan proses dalam pembelajaran tidak berjalan dengan optimal. Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Lampung dalam hal ini telah menyiapkan beberapa mata kuliah yang memberikan seperangkat pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswanya tentang proses belajar mengajar atau kegiatan lainnya dalam mata kuliah teori dan praktik. Mata kuliah praktik salah satunya adalah mata kuliah pembelajaran mikro atau micro teaching. Dalam mata kuliah pembelajaran mikro atau micro teaching, mahasiswa dipastikan akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar. Mata kuliah pembelajaran mikro atau micro teaching merupakan mata kuliah praktikum yang bersifat aplikatif dan terpadu dari keseluruhan teori dan pengalaman belajar sebelumnya. Pembelajaran mikro atau micro teaching merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Lampung. Budi Irwansyah dengan judul penelitian Analisis Kesiapan Mahasiswa Alumni Program Studi Pendidikan Matematika Stain Zawiyah Cotkala Langsa menyebutkan bahwa menjadi guru profesional, hasil penelitiannya menyatakan ada 7 faktor yang mempengaruhi kesiapan mahasiswa alumni Prodi Pendidikan Matematika menjadi guru profesional. Yang pertama yaitu faktor kemampuan diri, yang kedua faktor citra diri, yang ketiga faktor pendukung informasi mengajar, kondisi keluarga dan bimbingan vokasional. Yang keempat, faktor bawaan yaitu nilai, keadaan, fisik dan bakat. Yang kelima, faktor perilaku yaitu sikap, kemandirian dan minat. Yang keenam, faktor akademik yaitu kedisiplinan dan prestasi belajar. Dan yang ketujuh, faktor cita-cita dan potensi diri dan peluang untuk masuk kerja secara kecerdasan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan suatu penelitian untuk menganalisis kesiapan mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi sebagai calon guru melalui mata kuliah pembelajaran mikro agar mahasiswa lebih siap untuk menjadi seorang pendidik yang profesional. Kita bisa lanjut ke identifikasi masalah. Di sini, identifikasi masalah terdapat 3. Yang pertama, tenaga pendidik dituntut agar dapat secara optimal melakukan yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, motivasi yang kurang optimal
Motivasi dan kurang optimalnya kemampuan mahasiswa dalam mengatasi situasi dan kondisi dalam kelas, ketidaksiapan dari mahasiswa sendiri karena minimnya keterampilan dasar yang dikuasai menjadi permasalahan yang dihadapi. Nah, yang ketiga, walaupun mahasiswa sudah pernah diberikan teori dan dilatih penyusunan perangkat pembelajaran pada mata kuliah, perencanaan pembelajaran dan media pembelajaran, namun singkatnya, waktu yang diberikan dan materi yang perlu disampaikan juga bermacam-macam, membuat mahasiswa tidak dapat menyiapkan perangkat pembelajaran dengan baik. 1.3 Batasan masalah. Mahasiswa aktif program studi pendidikan ekonomi angkatan 2018 yang telah mengambil mata kuliah pembelajaran mikro atau micro teaching Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun ajaran 2020-2021. Rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah kesiapan mahasiswa prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Lampung dalam merencanakan pembelajaran pada pembelajaran mikro? Yang kedua, bagaimanakah kesiapan mahasiswa prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pembelajaran mikro? 1.5 Tujuan penelitian. Yang pertama, kesiapan mahasiswa prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Lampung dalam merencanakan pembelajaran pada pembelajaran mikro. Yang kedua, kesiapan mahasiswa prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Lampung dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pembelajaran mikro. Selanjutnya 1.6 Manfaat penelitian. Yang pertama, secara akademis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang kemandirian finansial mahasiswa dari pendidikan ekonomi. Yang kedua, secara praktis. Penilaian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang bergelut dalam pendidikan dan pengaturan keuangan. 1.7 Ruang lingkup. Objek penelitian. Objek yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kesiapan mahasiswa untuk berkarir menjadi guru profesional. Mahasiswa aktif program studi pendidikan ekonomi angkatan 2018 yang telah mengambil mata kuliah pembelajaran micro teaching Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, tempat penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yang keempat, waktu penelitian. Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2021. Yang kelima, ilmu penelitian. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu ekonomi dan pendidikan ekonomi. Kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini 2.1 kajian utama, 2.2 kajian variabel, 2.3 kajian hipotesis. 2.1 kajian utama atau sering disebut dengan grand theory. Teori koneksionisme dikembangkan oleh Edward Thorndike di Amerika Serikat tahun 1874 sampai 1949. Dalam Rifai, RC, dan Ani tahun 2016 halaman 137, menurut Thorndike, connection merupakan asosiasi antara kesan penginderaan dengan dorongan untuk bertindak, yakni upaya untuk menggabungkan antara kejadian penginderaan dengan perilaku. Dalam hal ini, Thorndike menitik beratkan pada aspek fungsional dari perilaku, yaitu bahwa proses mental dan perilaku organisme berkaitan dengan penyesuaian diri terhadap lingkungannya.
Terdik menyimpulkan bahwa kegiatan belajar pada dasarnya adalah lebih bersifat trial and error. Kemudian, kemajuan yang diperoleh dalam belajar adalah sedikit demi sedikit dan bukan dalam bentuk lompatan. Kajian variabel penelitian 22.1 Kesiapan berkarir menjadi guru. Kesiapan berkarir, yang pertama, kesiapan berkarir menjadi guru adalah suatu kondisi atau keadaan yang menunjukkan bahwa seorang merasa kemampuannya telah mencukupi, baik dari segi fisik maupun emosional, untuk melakukan pekerjaan berupa mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Jika pekerjaan dilakukan sesuai dengan kemampuan dan minatnya, maka akan menimbulkan rasa senang untuk melakukannya. Kesiapan merupakan model penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa kependidikan calon guru. Mereka harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang akan meningkatkan kesiapan untuk menjadi guru. Ketika mahasiswa telah siap untuk menjadi guru, maka dia akan melakukan segala tanggung jawab atas pekerjaannya secara profesional. Kajian variabel penelitian yang kedua yaitu prinsip-prinsip kesiapannya. Slameto tahun 2003 halaman 115 menyebutkan prinsip-prinsip readiness kesiapan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, semua aspek perkembangan berinteraksi, yaitu saling pengaruh dan mempengaruhi. Yang kedua, kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dan pengalaman. Yang ketiga, pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan. Yang keempat, kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan. Selanjutnya itu yang masih termasuk dalam kajian variabel penelitian, indikator kesiapan berkarir menjadi guru. Menurut Arsil tahun 2010 halaman 95 bahwa syarat untuk menjadi guru dibagi menjadi 2 garis besar yang meliputi yang pertama yaitu kesiapan fisik. Kesiapan seorang calon guru sebelum melaksanakan praktik mengajar secara fisik, ia harus benar-benar meyakinkan. Penampilan seorang guru harus menunjukkan adanya sikap keguruan. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu kondisi badan yang benar-benar sehat dan siap mental untuk berprofesi sebagai guru. Kerapian dan keserasian seorang guru harus memperhatikan penampilan dan cara berpakaian. Penampilan seorang guru harus teliti, rapih, bersih, dan sopan, serta memperlihatkan kewibawaannya. Selanjutnya, indikator kesiapan berkarir menjadi guru. Menurut Arsil tahun 2010 halaman 95 bahwa syarat untuk menjadi guru dibagi menjadi 2 garis besar yang lanjutannya ya ini. Yang kedua yaitu kesiapan non-fisik. Selain kesiapan fisik, seorang guru juga harus memiliki kesiapan non-fisik, yaitu menguasai bahan ajar sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, menguasai metodologi pembelajaran, variasi dalam kegiatan mengajar agar siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran, menguasai teknik komunikasi dengan orang lain dalam bentuk multikomunikasi. Hipotesis. Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang terjadi tentang hubungan yang terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan penelitian tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Peneliti bukannya bertahan dengan hipotesis yang telah disusun, melainkan mengumpulkan data untuk mendukung atau justru menolak hipotesis tersebut. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti dan kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H1, figur guru panutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan berkarir menjadi guru. Yang kedua,
Pengalaman mengajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan berkarir menjadi guru. Yang ketiga, mata kuliah pembelajaran mikro atau micro teaching berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan berkarir menjadi seorang guru. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Terus semangat berproses. Jika memulai karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.